Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Satu Tawarik 16 ayat 9 dan 10. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Belajar dari setiap kejadian yang dilakukan Tuhan Yesus selama Dia melayani di dunia akan memberikan kepada kita pengertian demi pengertian bagaimana Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu seperti kehendak Bapa yang dilihatnya di surga, melakukan segala sesuatu dengan tidak mencari hormat manusia. Dia semata-mata hanya melakukan tugasnya yang Dia embannya dari Bapa. Bagaimana mujizat demi mujizat dilakukan, bagaimana pengajaran demi pengajaran diberikan, bagaimana konfrontasi diberikan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Juga bagaimana Dia memberikan gambaran berupa perumpamaan kepada banyak orang supaya mereka mempersiapkan diri menyambut akan kedatangan kerajaan Allah. Dan ketika kita memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang membutuhkan jawaban atas hidupnya, bahkan kaum agama yang mencari kebenaran seperti Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar atas setiap orang yang datang kepadanya meminta pertolongan. Sungguh tidak akan habis pengertian demi pengertian walaupun kita membaca berulang kali suatu kisah yang dilakukan Tuhan Yesus, karena Dia ingin berbicara tepat seperti yang dibutuhkan seseorang. Dia Tuhan mampu berbicara kepada siapapun yang mencari kebenaran. Dan kita akan melihat peristiwa demi peristiwa bagaimana Tuhan menyembuhkan orang, mengajar orang, memberikan perumpamaan, memberikan contoh kepada murid-muridnya, juga mendemonstrasikan kuasa ilahi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Kali ini kita akan belajar bagaimana seseorang yang sakit 38 tahun. Orang ini duduk di dekat kolam Bethesda dengan pengharapan dia bisa masuk ke kolam Bethesda ketika kolam itu digoncang oleh malaikat Tuhan. Karena peristiwa orang sembuh ketika masuk pertama kali ke dalam kolam Bethesda yang airnya digoncang oleh malaikat itu terjadi berulang-ulang di tahun-tahun hidupnya, tetapi dia tidak pernah mengalaminya. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana seseorang melihat mujizat itu terjadi dalam hidup orang lain. Bagaimana dia bisa melihat orang bersukacita lepas dari penderitaannya karena mujizat yang diterimanya dari Tuhan melalui akan goncangan air di kolam Bethesda itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-11, tahun ke-15, tahun ke-20. Sungguh suatu perjalanan yang panjang bagaimana seseorang menantikan akan pertolongan Tuhan. Dan setelah 38 tahun menunggu, akhirnya dia mendapatkan kesempatan disembuhkan oleh Tuhan, bukan karena air yang digoncangkan oleh malaikat, tetapi Tuhan Allah sendiri datang mendekatinya dan memberikan akan kesembuhan.
Kita akan belajar bagaimana orang yang sudah putus asa dengan harapannya tidak bisa melihat Tuhan yang ada di depannya, tapi lebih menyalahkan orang-orang yang tidak mau menolongnya. Kita belajar bahwa orang yang fokus menyalahkan orang lain sulit untuk melihat pertolongan Tuhan yang sudah jelas ada di depannya. Yohanes pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudaraku, kita perhatikan bagaimana Tuhan sebenarnya hanya menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang yang sakit 38 tahun ini, dia hanya punya satu hal, bahwa kesembuhanku karena malaikat mengguncangkan air itu. Dia tidak bisa melihat kemungkinan yang lain bahwa penyakitnya sembuh. Dia hanya punya satu cara di pikirannya untuk mendapatkan kesembuhan. Dan ketika sudah ratusan bahkan ribuan kali selama 38 tahun ini dia mencoba dan tidak menjadi orang yang pertama, dia menjadi jengkel dan marah dan dia menyalahkan orang lain. Karena di pikirannya kesembuhan hanya ada satu cara, maka dia semakin menyalahkan orang lain. Bahkan ketika Tuhan Yesus menanyakan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak menjawabnya dengan mengatakan, "Aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh." Tetapi yang muncul dari mulutnya adalah menyalahkan orang lain karena di pikirannya itulah satu-satunya cara untuk dia disembuhkan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan Tuhan kepadanya. Yohanes 5 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita belajar bahwa Tuhan tidak merespon akan alasan orang sakit ini menyalahkan orang lain. Tuhan Yesus tahu bahwa menyalahkan orang lain bukan jalan keluar untuk kesembuhannya. Tuhan Yesus tidak mengadakan wawancara dari hati ke hati kepada orang ini, karena Tuhan Yesus tahu penderitaannya, bagaimana 38 tahun orang ini menginginkan kesembuhan, kemudian sampai pada titik keputusasaannya. Kalau Tuhan mau menolong seseorang, maka dia bersegera menolong yang bersangkutan, apalagi kepada orang-orang yang sudah hancur harapan, sudah begitu putus asa dengan hidupnya. Yohanes 5 ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sungguh keajaiban yang luar biasa, bagaimana dia menantikan kesembuhannya melalui air yang tergoncang, tetapi kemudian dia mendapatkan kesembuhan dengan cara yang lain. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membawa akan keajaiban, membawa akan mujizat kesembuhan baginya.
Bahkan ketika dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan benar, maka dia, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu, tetap menyembuhkan dia. Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tuhan Yesus tahu bahwa kalau orang yang sakit 38 tahun ini mau merespon akan perkataannya, mau percaya akan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, maka dia akan disembuhkan. Dan kita tahu orang itu disembuhkan. Saudara, kita bisa membayangkan mata orang yang sakit 38 tahun ini melihat mata Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Lalu telinganya mendengar, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Suatu kegiatan yang tidak pernah dia lakukan sepanjang 38 tahun. Tetapi Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Hari itu menjadi hari kebebasan baginya. Hari lepas dari semua penderitaannya. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membawa dia masuk dalam pengalaman yang tidak pernah dibayangkannya. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan akan laki-laki ini, kemudian Tuhan Yesus menghilang ke kerumunan orang banyak. Kemudian ada satu bagian yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, perhatikan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tidak dikenalnya. Tuhan segera bergabung dengan orang banyak di sekitar itu. Dan kemudian ketika bertemu lagi dengan orang yang pernah sakit 38 tahun ini, dia memberikan pesan yang kuat. "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Itu artinya, kalau orang yang sudah sembuh dari sakit 38 tahun ini kemudian berbuat dosa seperti sebelum-sebelumnya, atau berbuat dosa yang baru yang dia tidak pernah lakukan, maka hal yang lebih buruk akan terjadi kepadanya. Apa hal yang lebih buruk itu? Bisa jadi dia menjadi sakit lagi dan lebih parah. Bisa jadi mengalami peristiwa yang sangat tidak menyenangkan lebih daripada sebelumnya. Tetapi mari kita belajar bahwa kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada orang ini ternyata bersyarat. Orang yang pernah sakit 38 tahun ini akan tetap sembuh kalau dia tidak melakukan dosa lagi. Saya ulangi sekali lagi. Kesembuhan kepada orang yang sakit 38 tahun ini ternyata bersyarat. Kalau dia berdosa lagi, maka akan terjadi hal yang lebih buruk kepadanya. Mari belajar dari peristiwa kesembuhan ini. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang puluhan tahun dalam penderitaan. Tuhan tidak mendengarkan alasan yang bersangkutan dengan menyalahkan orang lain. Dan kemudian kita belajar bahwa untuk kesembuhan orang yang 38 tahun sakit ini ada syaratnya. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Mari perhatikan bagian demi bagian yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari juga membuka diri terhadap pengajaran dan pengalaman Tuhan yang disediakan Tuhan kepada kita pribadi di depan. Mari alami Tuhan dalam segala hal yang Dia inginkan kita alami. Mari masuk dalam rencana Tuhan. Mari hidup berjalan bersama Tuhan. Kita belajar bahwa untuk kesembuhan orang yang 38 tahun sakit ini ada syaratnya. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.